kembali itu bahaya itu dia itu. Bahaya sekali. Bahaya. Mm-mm. Makanya harusnya Saifuddin ketemu orang yang tepat atau telepon saya, nanti tak ajarin cara minta suaka. Shalom, selamat pagi di Papua. Itu Pak Saifuddin tuh, apakah kemungkinan dia bisa deportasi atau di suaka itu? Ini kemarin kan saya udah bilang, Saifuddin itu bisa dideportase kalau nanti waktunya dia, misalnya dia tidak sekedar mengajukan suaka kan, ya kan? Dia nggak tahu caranya mengajukan suaka. Mungkin teman-teman di Amerika banyak yang nggak tahu cara mengajukan suaka. Kayak saya dulu masuk Eropa, wah saya pontang-panting nggak ada yang ngajarin saya. Untung saya ada Tuhan tuntun ya, ketemu sama salah satu orang Indonesia di sini yang punya kenalan lawyer yang ngurusin orang-orang yang cari suaka. Maka saya ngajuin suaka langsung. Nah kalau Saifuddin tidak ketemu orang yang tepat begitu, nuntun dia, terus nggak ngajuin suaka, nanti saat visanya nanti habis, maka dia akan dideportasi. Itu kalau visa untuk ke Amerika itu berapa lama itu, Pastor? Nggak tahu kalau ke Amerika ya, katanya cuma 6 bulan. Katanya kemarin ya. Katanya teman-teman di Amerika ini. Berarti kalau tidak secepatnya itu bisa deportasi lebih parah lagi. Pikir bisa 5 tahun, karena Saifuddin kan pernah dapat visa Amerika. Tapi katanya maksimum 6 bulan. Berarti kalau dia kembali itu bahaya itu dia itu. Bahaya sekali. Bahaya. Makanya harusnya Saifuddin ketemu orang yang tepat atau telepon saya, nanti tak ajarin cara minta suaka. Ya salah satu jalannya ya merendahkan hati, merendahkan diri. Karena saya kan juga banyak ngurusin di sini. KC kan dulu mau saya bawa kemari kan. KC-nya nggak mau kan. Mau saya bawa kemari, kalau KC kembali di sini nggak akan makan tai. Malah bisa berkarya, dia lebih maksimum lagi. Ya kan. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama KC, tapi itu urusannya dia sama Tuhan kan. Betul. Tapi yang merusak dia punya itu si anaknya sendiri sih. Pastor kan kemarin bilang, ya kan Pastor waktu pertama anaknya masuk itu kan Pastor pernah bilang kalau saya nggak percaya dengan anaknya KC. Kan Pastor pernah bilang itu, saya belum bisa masuk di sini Zoom ini. Saya dengar Pastor sendiri, saya punya feeling lain, saya punya insting ini rasanya tidak percaya, Pastor bilang gitu kan. Nah, tapi setelah beberapa lama kemudian itu kenyataan semuanya, tidak ada yang dibohongi. Istilahnya roh kenabiannya itu memang kelihatan gitu loh Pastor. Nah itu yang saya lihat juga. Nah begitu aja Pastor, salam dari keluarga sini Papua buat semua yang Zoom. Nanti minggu depan kita bicara Papua ya. Ini saya lagi tak undur terus karena Pak Pontonya belum siap, lagi ruwet masalah Papua. Juga Pak Markus Haluknya juga saya nggak tahu, kelihatannya lagi parah sekali di Papua ini ya. Betul, sangat parah. Nah, saya rasakan. Saya tiap hari menangis untuk Papua ini ya. Oke, kita karena di sini Pastor, jangan cerita Papua saya buka sedikit dulu. Lanjut dulu. Saya buka. Oke. Saya buka sedikit. Pak Karena Malaikat. Di sini, oh ya sudah di mute ya. Oke. Silakan Pak Malaikat. Ya, shalom Nabi. Shalom Pak Malaikat. Ya, dengan adanya kenabian ini, suara kenabian untuk Indonesia, sudah mulai sekarang itu ulahnya itu beraneh-aneh. Jadi dengan adanya TOA, dengan adanya Pak Syarifuddin dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu sudah melirik ke arah Indonesia. Tetapi yang terakhir-terakhir ini, SI itu mulai bias. Jadi dia ngomong soal orang Bima dan lain sebagainya. Jadi secara personal dia menyerang. Jadi selalu Mahfud MD dan jadi personal ya, seperti Ade Armando dan lain sebagainya. Jadi hikmatnya itu kok rasanya dia tidak
memohon bertekuk lutut, pikul salib, dan memohon Roh Kudus. Dia rasanya terjebak ke arah personal, padahal dia lupa bahwa gaungnya dia untuk Indonesia, untuk minoritas yang selama ini ditekan. Kita selalu tidak mendapat keadilan, terang, sukacita, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi mulai terjebak ini si SI ini. Jadi saya rasa kalau ada yang dengar, jadi SI itu suruh bertekuk lutut memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengenal pikirannya, Tuhan mengenal hatinya, dan mohon supaya Tuhan itu meluruskan sesuai dengan kehendaknya. Jadi saya sekarang itu memang pengalaman, saya memang dulu rendah hati pikul salib. Ternyata Tuhan bicara lain. Bahwa saya suruh mendekati, saya suruh ngomong, Tuhan, saya ini sebagai manusia ini pikiranku kayak gini loh. Hatiku ini kayak gini loh. Baru dari situ. Ya memang sangat berat ya untuk saya. Akhirnya saya pelan-pelan mengendap, saya mulai bangkit dan bangkit lagi. Dan saya bilang sinar terang itu pasti gelap pasti kalah dengan terang. Terus gini lagi, Nabi. Jadi kita itu saya lihat dari TV One juga, itu saya miris. Di mana minoritas itu udah kejejak, udah malah tiarap semua. Seperti Katolik, seperti apa? Mana Buddha, mana Hindu, mana? Harusnya bersatu. Betul, ikut bicara. Ikut bicara gitu loh. Ikut bicara ini enggak, tiarap semua kayak kutu komplit. Dan golongan itu toanya tambah menggebu-gebu sehingga kita ini sudah tidak punya toa, jiwa kita itu sudah mentalitas pengecut gitu loh. Jadi tidak ada, sebetulnya ada perwakilan mana Gilbert, toanya mana, minta maaf, nggak usah gitu. Anak kecil aja bisa, nggak usah sekelas Gilbert untuk minta maaf, minta ampun, dan lain sebagainya. Jadi, seperti Nabi itu harus punya momentum untuk Indonesia, di mana mulai harus berani, mulai harus bangkit. Kalau tidak mau, diam, tetapi tidak usah komen. Saya katakan Romo Beni, belajarlah dari malaikat, tak urui gitu loh. Kalau kalian tuh nggak bisa jawab, nggak bisa apa, dia mau plonga-plongo aja udah. Bertekuk lutut, berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Gitu malu-maluin Katolik. Benar, geblek sekali itu si Beni itu. Jadi saya rasa juga seperti kenapa SI itu nggak mau di TV One. Itu kan anaknya ada. Jadi kalau dia dihantamkan juga, itu yang ngerti kartu trufnya dan lain sebagainya. Ya saya rasa anaknya ya, mungkin karena itu juga ya, nggak mau dibenturkan ke anaknya ya. Saya rasa itu salah satu kunci. Mau dijebak sama TV One begitu ya. Betul, gitu. Jadi saya juga, aduh, ini kacau balau. Jadi semua sekarang gini aja ada. Nabi ke-26, seluruhnya dimusuhi. Sekarang ada lagi namanya SI, Syarifuddin Ibrahim, nun jauh juga di benua lain Amerika. Sama juga, nggak disupport, paling tidak itu ya, nggak usah ngomong, oh benar salah, nggak usah, diemin aja. Ini gimana, oh itu urusan pribadi. Padahal Nabi itu sudah ngomong, ingatkan, jangan mau disekat-sekat melalui agama. Jadi kita itu harus menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Saling menghargai, saling apa. Jadi mulai terbias ke sana. Seperti saya sendiri, saya ngomong, saya tidak mau terjebak dalam kotak-kotak agama. Gitu. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya juga bisa jahat. Gitu. Terus tadi apa yang diomongkan Nabi ke-26 sama. Itu betul semua. Saya tahu persis dan keadaan kondisi kakaknya pun juga tahu saya. Kita ini golongan menderita. Tetapi saya tetap
tetap optimis bahwa saya bersama terang dan garam dunia. Udah itu aja. Shalom, Nabi ke-26 ini mohon supaya ditoakan lagi. Nggak usah yang minoritas. Jangan malah gitu. Mana Hindu, mana Buddha, mana. Nah, seperti itu yang istilahnya rara dukun hujan. Ternyata benar. Itu memviralkan untuk menggaungkan Indonesia ke ranah internasional. Jadi dalam hal ini sebetulnya dari golongan hijau, warung Mamat itu sudah mulai ada. Kita ini sudah diberi kesempatan. Kalau kita itu tidak berani, Indonesia akan terpecah belah dan hanya tinggal kenangan. Saya tidak menginginkan hal ini. Terima kasih. Shalom Nabi. Iya, luar biasa. Ibu Linda, silakan. Shalom, Pak Pol. Shalom, Bu Wonder Woman. Shalom, teman-teman yang ada di Zoom, Pak Pol. Kali ini bicara lagi soal ABI. Ya, saya kadang-kadang berpikir ya, agak terheran-heran juga ya kalau saya membaca komentar-komentar dari kaum Kristiani ya. Mereka terus memojokkan dan menyalahkan ABI. Saya bertanya ya, apakah kalian yang menyalahkan ABI itu, kalian sudah tahu skop berpikirnya ABI itu kemana? Menyalahkan ABI itu dari sudut mana lihatnya? Oh, ini membuat kacau negeri ini, membuat mencerita kejelekan agama, keyakinan orang lain. Saya ya tidak habis pikir ya, mereka punya pola itu. Kalau saya menangkap ya Pak Pol, apa yang Abi sampaikan itu mengenai 300 ayat itu, menurut Abi kalau yang saya dengar dari YouTube, 300 ayat itu adalah berpotensi ketika orang-orang belajar ayat-ayat itu, berpotensi menjadi kaum-kaum yang intoleran, radikalis, yang nanti berujung kepada teroris. Fokus Abi sebetulnya itu. Ya, betul. Teman-teman ini paham nggak bahwa teroris ini kan berbahaya, Pak, teroris mereka nggak paham. Tadi saya kirim Pak polling mengenai teroris ya. Ayo kita bantu Densus 88. Kalian tuh jangan hanya ngomong, oh Abi begini cari uang. Bodoh ya. Bodoh kalau saya bilang. Tujuan Abi itu skopnya besar, Indonesia utuh. Karena akan hancur dengan teroris-teroris ini. Sekarang banyak sudah masuk di ASN lah, di Polri, di macam-macam kan kita udah tahu semua. Dokter pun bisa teroris. Itu otak tuh pada kemana ya? Jadi, lagi pula Abi pernah ngomong bahwa 300 ayat itu beliau sudah pernah ngomong 3 bulan yang lalu ya. Nah, sekarang ketika beliau di Amerika diangkat jadilah viral. Nah, mereka ini yang tidak mengerti menjudge Abi begini. Padahal sebetulnya intinya menyelamatkan Indonesia dari teroris-teroris. Goblok, ini benar-benar. Jadi saya memang benar, kita kaum Kristen, kaum Kristiani ini betul-betul harus mendukung perjuangan Abi ini. Kita jangan menjudge Abi dengan yang persoalan apa. Enggak, fokuskan dulu kepada keselamatan Indonesia. Menurut saya itu Pak Pol. Jadi Abi jangan dilepas sendiri. Karena kita lihat memang teroris ini kan banyak di Indonesia nih Pak Pol. Nah, mungkin Abi juga melihat teroris muncul dari mana sumbernya. Coba bayangkan ada siapa tuh yang waktu itu bilang Densus 88 harus dibubarkan. Apa itu tidak berbahaya bagi Indonesia? Oke, kaum Kristiani, ayo bersatu. Coba
Alihkan pola berpikir itu kepada keutuhan Indonesia, keselamatan Indonesia. Jangan menjudge dengan yang bagi saya itu tidak berkelas ya, komen-komen kayak begitu. Abi juga tidak gila untuk berani membuka 300 ayat ini. Nah, sementara orang-orang yang tidak paham menjudge Abi sebagai penista agama. Loh, Abi kan ngomong, saya mengusulkan di skip, dihapus. Kalau memang tidak setuju, ya sudah. Sekarang saya tanya lagi. Misalnya ada yang mengkritik ayat-ayat di dalam Alkitab. Begini. Harus dihapuskan. Kira-kira orang Kristen marah nggak? Seharusnya tidak boleh marah. Sebab ketika kita mau jadi pengikut Kristen atau pengikut Muslim atau apapun, kan Alkitab itu kan harus dibawa keluar ayat-ayatnya kan Pak. Harus dijelaskan. Sama seperti yang ini, 300 ayat ini. Abi tidak bisa dibilang penista agama. Yang benar itu adalah yang seperti saya pernah ngomong di channelnya Pak Beta Maluku. Diuji. Abi harus mempertanggungjawabkan apa yang Abi sebutkan itu, 300 ayat. Oke, dibuat satu debat dengan mungkin ahli-ahli atau pakar-pakar agama yang ada di Indonesia. Kalau memang Abi tidak bisa bertanggung jawab, ya kalian mau sebutkan dia penista agama, wajar. Tetapi kalau dia bisa membuktikan, sangat tidak pantas dibilang itu penista agama. Justru Abi berniat untuk menyelamatkan Indonesia dari teroris-teroris ini loh Pak. Itu aja Pak Pol. Terima kasih Pak Pol. Tapi yang diviralkan itu adalah statement yang 300 ayat itu waktu si Saifuddin ada di Jepang atau yang baru nyampe Amerika, itu yang diviralkan. Jadi bukan yang beberapa bulan yang lalu itu. Nah itu ada prosesnya. Dia memviralkan dirinya sendiri terlebih dahulu melalui channel apa saya lupa itu ya. Sama ada websitenya itu kan. Dari situ. Videonya kasih yang itu. Ya, dari ada website Kristen itu. Nah, itu website Kristen itu nampaknya grupnya si Tony Bastaman. Jadi memang begitu. Jadi memang sepertinya memang ada kesengajaan. Kalau itu jelas ada. Tetapi kalau bilang motif, kita tidak pernah tahu isi hati orang. Tetapi saya setuju dengan yang dikatakan Saifuddin ya. Saya setuju sekali bahwa memang ada ayat-ayat radikal itu. Wah, ya kita harus dukung. Ya kalau ada orang-orang yang mau menyadarkan Indonesia, ya kita harus dukung. Tidak harus menjadi Kristen, jangan salah. Indonesia itu memilih Pancasila, bukan memilih Kristen. Bukan memilih Islam, bukan memilih Buddha, Hindu-Buddha. Ya kan, bukan memilih Konghucu, bukan memilih Kejawen. Indonesia memilih Pancasila, itu yang paling benar itu. Lanjut lagi.